Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Di video sebelumnya gue udah pernah bahas mengenai Asus VivoBook S14 yang menggunakan prosesor dari Intel. Dan di video kali ini gue akan bahas mengenai Asus VivoBook S14 yang menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 4000 series. Ada dua SKU untuk laptop ini. Yang pertama itu yang menggunakan Ryzen 7 4700U dan satu lagi menggunakan Ryzen 5 4500U. Dan untuk laptop yang gua pakai ini adalah yang menggunakan Ryzen 7 4700U. Untuk speknya, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 7 4700U, kemudian menggunakan integrated AMD Radeon grafik ya, Radeon Vega, kemudian RAM-nya 8GB, udah dual channel DDR4 3200. Dan untuk varian storage yang gue gunakan adalah 512GB, menggunakan Windows 10 Home, dan sudah dilengkapi dengan webcam HD kamera. Selama menggunakan laptop ini tuh punya performa yang bagus, menggunakan Ryzen 7 4700U, 8 core dan 8 thread. Untuk pekerjaan dengan aktivitas office atau kasual, performa laptop ini tuh sudah lebih dari cukup. Kadang gue juga edit foto menggunakan Adobe Photoshop atau bikin video singkat-singkat tanpa banyak efek di DaVinci Resolve. Laptop ini bisa membantu dalam aktivitas membuat konten simple tanpa kendala. Melihat dari skornya, laptop ini tuh memang sudah bagus untuk penggunaan sehari-hari. Menurut gua, laptop ini tuh cocok untuk pebisnis, pelajar, mahasiswa, blogger, atau travel blogger, atau mungkin kalian dengan mobilitas yang tinggi. Kenapa? Karena salah satu selling point atau kelebihan laptop ini selain performa adalah desainnya. Desain laptop ini tuh jujur gua suka banget dan memang terlihat ini tuh laptop yang kekinian banget atau anak muda banget. Ada 4 pilihan warna ya. Yang lagi gua pakai ini berwarna indie black. Desain laptop ini tuh sangat tipis. Bobotnya ini tuh hanya 1,4 kg dan ketebalannya ini hanya 15,9 mm. Membuat laptop ini dapat dengan mudah dibawa bepergian bahkan menggunakan tas berukuran kecil sekalipun. Ukurannya ringkas ini tuh didukung oleh teknologi Nano Edge Display. Teknologi layar ini tuh mampu menghadirkan bezel yang sangat tipis. Hasilnya adalah screen to body rasionya itu hingga 85% dan ukuran keseluruhan bodi yang lebih kecil. Nah, ngomongin layarnya nih. Layarnya ini tuh berukuran 14 inci dengan aspek rasio 16:9, menggunakan panel IPS, sudah beresolusi Full HD dan NTSC-nya itu 45%. Gambar yang dihasilkan layarnya ini tuh sudah oke banget ya. Nyaman digunakan untuk aktivitas multimedia, detailnya dapet, saturasinya pas. Ya, intinya sih selama gua pakai laptop ini tuh layarnya tuh udah bikin gua nyaman. Gua juga suka sama keyboardnya ini nih. Backlightnya ini tuh bisa kita atur sesuai selera dan dengan key travel 1,4 mm, ngetik di laptop ini tuh sangat nyaman banget ya. Seperti biasa sih ya, VivoBook ataupun ZenBook sangat nyaman banget kalau dipakai ngetik. Pada tombol enternya ada aksen hijau stabilo seperti ini yang menjadikan keyboard ini tuh punya ciri khas yang cukup unik. Selain itu, touchpadnya juga cukup sensitif dan responsif. Ya, gua suka. Oh iya, di bagian touchpadnya ini tuh ada sensor fingerprint yang memudahkan kita ketika membuka lock screen. Kemudian gue juga suka sama laptop ini karena laptop ini tuh punya konektivitas yang cukup lengkap. Sebelah kanannya ini ada 2 buah USB 2.0 dan slot micro SD. Tapi jujur gue bakal lebih senang kalau misalnya ini tuh SD card ya. Jadi gue bisa transfer file kamera langsung menggunakan SD card. Nah, di sebelah kirinya ini ada port DC in, HDMI, USB 3.2, kemudian ada Type-C dan audio jack. Nah, selain performa dan desain, kelebihan laptop ini tuh adalah baterainya. Baterainya nih, laptop ini tuh dilengkapi dengan baterainya ini 50 Wh, lebih besar dibandingkan laptop lain di kelasnya. Nah, selama gua coba laptop ini untuk aktivitas ngetik, browsing, ya yang standar gitu ya, laptop ini tuh bisa bertahan sekitar 12 jaman. Dan untuk pengecasannya ini sudah support fast charging yang dapat mengisi 60% hanya dalam waktu 49 menit. Oke, baik, kesimpulannya. Setelah gue menggunakan laptop ini tuh sekitar 2 mingguan lebih ya, menurut gue laptop ini tuh adalah laptop yang modern, yang powerful untuk aktivitas kita sehari-hari. Ya, jadi selain desainnya yang bagus ya, penuh gaya dan kekinian banget, jadi laptop ini tuh punya performa yang bagus dan daya tahan baterainya yang awet. Jadi kalau misalnya kalian seorang travel blogger atau enggak kalian yang banyak aktivitas di luar ruangan gitu ya, dengan mobilitas yang tinggi, gua rasa laptop itu cocok buat kalian beli. Nah, jadi langsung aja kalau misalnya kalian beli, cek aja linknya di kolom deskripsi, oke? Oke, terus di video kali ini semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, langsung aja DM di Instagram gua di @rizwanzon. Oke, gua pamit. Bye.